Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya, mohon maaf mengganggu waktunya. Izinkan kami dari kelompok 1 PBA kelas RB akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam hal tugas besar yang diberikan oleh dosen pembimbing. Sebelum kami mempresentasikan hasil kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gozi Waliuddin dengan NIM 123-330036. Saya Adi Satu Zahra dengan NIM 123300031. Saya Rafael Arifin dengan NIM 123330049. Baik, kami akan mempresentasikan terkait tentang komoditas yang kami ambil, yakni komoditas hasil perkebunan. Dalam hal ini perkebunan yang kami ambil juga lebih konkret, yakni di buah pisang. Berikut presentasi yang akan kami sampaikan. Latar belakangnya, pisang merupakan salah satu tanaman yang sangat populer dan banyak dibudidayakan di seluruh dunia, terutama di daerah tropis. Terdapat berbagai jenis pisang yang memiliki rasa, ukuran, dan warna yang berbeda-beda, seperti pisang Ambon, pisang Raja, pisang Kepok, dan pisang Tanduk. Pemanfaatan setiap bagian pisang sangatlah penting untuk mengurangi limbah dan mengoptimalkan manfaat dari tanaman pisang ini. Batang pisang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau bahan baku kerajinan. Daun pisang dapat digunakan sebagai pembungkus makanan atau hiasan. Buahnya sendiri tentu saja menjadi sumber makanan yang kaya nutrisi, dan bahkan kulitnya pun dapat diolah menjadi pupuk organik atau pakan ternak. Dengan demikian, pemanfaatan setiap bagian pisang secara optimal dapat memberikan manfaat ekonomi dan mengurangi dampak lingkungan. Jenis pisang di Indonesia memiliki banyak jenis pisang yang dapat kita temui, yaitu pertama pisang Raja, pisang Ambon, Tanduk, Kepok, pisang Mas, pisang Uli, pisang Nangka, pisang Raja, Mulut, pisang Raja Sere, pisang Susu, dan pisang Kapas. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari tanaman pisang tersendiri, yaitu hampir setiap bagian itu terdapat manfaat yang dapat kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari, yaitu dari buah pisang itu merupakan sumber makanan yang kaya nutrisi seperti karbohidrat, vitamin, mineral, serat, dan antioksidan, dapat dikonsumsi segar maupun dikonsumsi menjadi makanan dan minuman. Dan selanjutnya ada batang pisang yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, bahan baku kerajinan tangan seperti anyaman, atau sebagai bahan bakar biomasa. Yang ketiga yaitu ada daun pisang, dapat dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan tradisional, hiasan, atau bahan kerajinan. Yang keempat ada kulit pisang yang dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik, pakan ternak, atau bahan baku untuk membuat kertas. Yang kelima ada jantung pisang, dapat dimanfaatkan sebagai sayuran yang dapat dikonsumsi dalam olahan masakan. Yang keenam ada bonggol pisang, dapat diolah menjadi berbagai makanan seperti sayur atau keripik. Selanjutnya yaitu ada brand ataupun logo yang kami rancang untuk hasil produksi dari pisang, baik itu nanti dalam bentuk kulit pisang ataupun jantung pisang ataupun dari buahnya, selai ataupun keripik segala macam, itu nanti akan kita rencanakan untuk kami up di luar, di bagian pendistribusian, kemudian nanti akan dilanjutkan kepada konsumen. Nah, tujuan kami untuk membuat ini agar lebih terkenal nama atau brand kami sebagaimana di perusahaan-perusahaan ternama. Dan di sini ada poster yang mungkin dari posternya bisa dilihat oleh audiens dan kawan-kawan semua. Bahwasanya di sini kami lebih berat kepada produk kami, yakni selai banana atau banana jam, yang lebih dikenal dengan banana jam, yakni selai pisang. Selai yang dibuat dari bahan dasar pisang yang diolah dengan menggunakan berbagai macam campuran bahan-bahan tambahan. Dan di sini kami menemukan banyak sekali manfaat ketika kita mengonsumsi banana jam. Apa saja? Salah satunya yaitu manfaat pisang untuk kesehatan, menjaga kesehatan jantung, kemudian meningkatkan kesehatan jantung, kesehatan pencernaan,
mengontrol berat badan, menurunkan risiko peradangan dan kronis dan lain sebagainya, dan itu masih banyak lagi. Di situ kami banyak sekali menawarkan potongan-potongan harga dan lain sebagainya. Dan di sini ada pohon industri yang kami buat, dan di sini juga termasuk bagaimana pembuatan selai juga. Di sini ada bagaimana cara awal pembuatan dari pisang sampai dengan terbuat menjadi bahan-bahan siap saji atau siap dimakan. Sini ada pertama ada dari pohon pisang. Pohon pisang itu nanti dibelah menjadi dua. Itu nanti ada bagian hasil pisangnya, kemudian nanti ada pokok pisang dan segala macam. Ada kemudian lebih spesifiknya nanti ada batang, daun, kemudian ada bonggol, kemudian buah dan jantung pisang segala macam. Terus kami masuk ke dalamnya, terus lebih mendalam ada batang luar, batang dalam dan segala macam. Kesimpulannya adalah pemanfaatan dan pengolahan seluruh bagian tanaman pisang menjadi sangat penting untuk dilakukan, karena tidak hanya untuk mengurangi limbah dan mencegah pencemaran lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan nilai ekonomi dari tanaman pisang tersebut. Dengan mengolah setiap bagian seperti buah, batang, daun, kulit, bonggol hingga akar, maka tidak ada bagian yang terbuang secara sia-sia. Hal ini turut mendukung pertanian yang berkelanjutan dan melestarikan kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkan tanaman pisang. Di Indonesia sendiri, luas lahan perkebunan pisang mencapai sekitar 107.000 hektar pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan besarnya potensi yang dimiliki jika seluruh bagian pisang dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengolahan seluruh bagian pisang dapat terus digalakkan agar memberikan manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami. Mungkin dari presentasi yang kami sampaikan dari teman-teman audiens bisa ada yang ingin bertanya ataupun masih kurang jelas, bisa ditanyakan. Sudah cukup jelas. Cukup. Mungkin kalau tidak ada yang dipertanyakan, daripada kita membuang waktu, mungkin kami akhiri. Kami dari kelompok 1 kelas RB mohon maaf ketika banyak kesalahan dalam presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum.